Perkenalkan, nama saya Desmila dengan NIM 2216040068 dari Prodi Akuntansi Syariah B Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Di sini saya ditugaskan untuk menyampaikan materi tentang perkembangan modern dalam Islam pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam yang dibimbing oleh Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Trihadi MAG. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian PMDI, yang kedua istilah-istilah umum dalam PMDI, yang ketiga latar belakang Islam modern, yang keempat usaha pembaharuannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke pengertian PMDI. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu PMDI? Nah, kata pembaharuan Islam mempunyai makna yaitu modernisasi, yaitu ajaran Islam yang bersifat relatif dan terbuka untuk pembaharuan serta perubahan. Sedangkan tajdid secara harfiah berarti pembaharuan. Pelakunya disebut mujaddid. Sedangkan menurut istilah berarti pembaharuan dalam keberagaman, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan sebagai reaksi terhadap tantangan internal atau eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Jadi, secara sederhana PMDI adalah sebuah pemikiran Islam yang mengalami pembaharuan atau perubahan yang lebih terbuka atau modern. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu istilah-istilah umum PMDI. Yang pertama yaitu purifikasi. Purifikasi dan modernisasi adalah dua prinsip yang terjadi karakter utama gerakan Muhammadiyah. Purifikasi merupakan upaya untuk memurnikan akidah dan ibadah dari unsur luar Islam, seperti kepercayaan dan ritual masyarakat lokal atau agama terdahulu. Bentuk purifikasi itu cenderung untuk menghilangkan atau mengkritisi bagian dari akidah dan ibadah yang dinilai tidak memiliki dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya istilah umum yang kedua yaitu westernisasi. Westernisasi adalah perbuatan berlebihan terhadap Barat dengan cara mengimplementasikannya secara keseluruhan tanpa ada filter yang menyaringnya. Hal inilah yang menjadikan westernisasi berkonotasi negatif. Yang ketiga, istilah umum yang ketiga yaitu modernisasi. Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yaitu modernus yang terbagi dari dua kata yaitu modo dan ernus. Modo berarti merujuk pada adanya periode masa kini. Modern berarti proses perubahan dari cara tradisional ke cara-cara baru yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara sederhana. Dapat dikatakan modernisasi ialah prosesnya menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi merupakan proses yang sangat luas dan kompleks. Tidak hanya mencakup bidang sosial, modernisasi juga mencakup dalam bidang lain seperti politik, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya, istilah umum yang keempat yaitu tradisional. Tradisionalisme adalah ajaran yang mementingkan tradisi yang diterima dari generasi sebelumnya sebagai pegangan hidup. Makna tradisionalisme juga berarti paham atau ajaran yang berdasarkan pada tradisi. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar belakang munculnya Islam modern. Nah, bagaimana sih latar belakang dari munculnya Islam modern tersebut? Ada beberapa alasan sebab terjadinya pembaharuan dalam Islam. Yang pertama yaitu lahirnya abad yang gemilang.
pada abad ini, daerah-daerah Islam meluas. Di barat melalui Afrika Utara sampai Spanyol, di timur melalui Persia, India. Di abad ini lahir para pemikir dan ulama besar seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dengan lahirnya pemikiran-pemikiran para ulama besar ini, maka ilmu pengetahuan lahir berkembang pesat sampai ke puncaknya, baik dalam bidang agama, non-agama maupun dalam bidang budaya lainnya. Selanjutnya latar belakang yang kedua yaitu untuk mengatasi sifat jumud. Apa sih itu sifat jumud? Sifat jumud itu yang membuat umat Islam itu berhenti berpikir dan tidak mau berusaha. Umat Islam maju di zaman klasik karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad, tidak mungkin mereka mengalami kemajuan. Untuk itu perlu adanya pembaharuan yang berusaha memberantas kejumudan. Yang ketiga yaitu latar belakangnya yaitu sering terjadinya perpecahan. Karena umat Islam sering mengalami berpecah belah, maka umat Islam itu tidaklah akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan, karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Maka untuk mempersatukan kembali umat Islam tersebut, Islam bangkitlah satu gerakan yaitu namanya pembaharuan. Latar belakang yang keempat yaitu hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka itu mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat, terutama sekali ketika terjadinya perperangan antara kerajaan Utsmani dengan negara Eropa, yang biasanya tentara kerajaan Utsmani selalu memperoleh kemenangan dalam peperangan. Akhirnya, dengan adanya kontak tersebut, mereka mengalami kekalahan di tangan Barat. Hal ini yang membuat besar-besaran Utsmani untuk menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa yang baru muncul. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat yaitu pemikiran dan usaha pembaharuan. Yang pertama, pemikiran dan usaha pembaharuan di Mesir. Karena keterbukaan dalam melakukan pemikiran keislaman dan pendidikan dengan orientasi pada sikap rasionalitas merupakan barang baru yang sama sekali tidak berkembang di kalangan umat Islam Mesir, dan tawaran-tawaran semacam itu akan menimbulkan reaksi yang keras yang berkembang dari mereka yang tidak mau menggunakan rasionalitas dan pembahasan sistematis terhadap ajaran Islam. Nah, hal tersebutlah yang sangat wajar karena umat Islam itu telah jatuh pada sikap kehangatan sufisme dan mistisme. Pola pembaharuan Islam kontemporer di Mesir lebih mengarah kepada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pembaharuan sistem berpikir. Artinya cara pikir umat Islam yang mereka harus meninggalkan pola pikir tradisional yang dogmatik. Yang kedua, upaya membangun semangat kolegial umat agar memperoleh kesempatan melakukan aktualisasi ajaran, terutama partisipasi aktif dalam pencaturan politik, ekonomi, dan hukum dunia. Sebab selama ini umat Islam secara aktif tidak mampu memberikan partisipasi dalam pencaturan dunia. Yang kedua yaitu pemikiran dan usaha pembaharuan di Turki. Usaha dan pemikiran yang terjadi di Turki terdapat 3 aliran. Yang pertama, aliran Barat, aliran Islam, dan aliran nasionalis. Menurut tokoh yang beraliran Barat, Turki mundur karena bodohnya yang disebabkan oleh syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusinya, Barat harus menjadi guru. Tokohnya yaitu Taufik Fikret.
Yang kedua, menurut aliran agama, syariat Islam tidak menjadi penghalang kemajuan. Turki mundur karena ia tidak menjalankan syariat Islam, sehingga syariat Islam harus dijalankan di Turki. Tokohnya Mehmet Akif. Ketiga yaitu aliran nasionalis. Berpendapat kemunduran Turki disebabkan oleh karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan tokohnya. Tokohnya yaitu Ziya Gökalp. Yang ketiga yaitu pemikiran dan usaha pembaharuan di India. Cikal bakal munculnya pemikiran modern ini diawali oleh salah satu pemikiran tokohnya dari Mesir, yakni Muhammad Abduh. Target pembaharuan Muhammad Abduh ini yang pertama yaitu purifikasi, yang kedua reformasi, yang ketiga pembelaan, yang keempat reformulasi. Yang keempat yaitu pemikiran dan usaha pembaharuan di Indonesia. Upaya kebangkitan atau pembaharuan Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan modernisasi atau gerakan-gerakan yang menggunakan organisasi sebagai alat perjuangannya dan bergerak mengadakan pembaharuan Islam dalam pemurnian tauhid dengan melalui bidang sosial, pendidikan, dan dakwah. Hal ini dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah, Sumatera Tawalib, dan Al-Arsyad. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ketidaksempurnaannya karena yang sempurna itu adalah merek rokok. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.